asal kata yaitu pelanggaran, artinya hal-hal yang terjadi atau yang dilakukan pada saat tahapan berlangsung di luar atau tidak sesuai dengan aturan itu adalah pelanggaran. Untuk mekanisme penanganan pelanggaran ini kita senantiasa melakukan peningkatan kapasitas untuk staf teknis. Bahkan itu kita laksanakan diskusi-diskusi mingguan. Kita adakan RDK. Bahkan di tahapan kita itu juga ada melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga melibatkan pihak-pihak yang menjadi mitra kita. Apa tantangan yang paling berat dihadapi divisi penanganan pelanggaran? Kalau tadi kita udah berbicara tugas merupakan tantangannya sekarang lagi Pak. Ya, tantangan itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kita senantiasa mensosialisasikan aturan-aturan hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan ini, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dilarang. Ya, saya yakin masyarakat secara umum saya dapat katakan itu mengetahui hal-hal yang dibolehkan dalam pemilu dan hal-hal yang dilarang dalam pemilu. Senang sekali, saya Vera Riyadi kembali hadir dalam ruang dengar dan ruang pandang Anda. Dalam setiap kompetisi, aturan adalah harga mati. Namun, siapa yang bertugas memastikan aturan itu dipatuhi dan apa konsekuensinya jika dilanggar? Disinilah peran krusial dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Hari ini kita akan mengupas tuntas dapur penegakan hukum di Bawaslu Kabupaten Agam. Mulai dari tugas pokoknya, fungsinya, hingga wewenang besar yang dimandatkan undang-undang untuk menindak setiap bentuk kecurangan. Sudah hadir bersama saya, narasumber yang memegang komando langsung di bidang ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Bapak Ferry Irawan, SPDI MPD. Selamat datang Pak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebagai pembuka diskusi kita hari ini, saya ingin menyoroti peran strategis institusi pengawas pemilu di tingkat daerah. Mengingat kompleksitas tantangan di lapangan, bagaimana kita mendefinisikan secara sederhana apa itu divisi penanganan pelanggaran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferry Irawan, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Agam. Dalam hal ini kita sebagai koordinator mengampu tugas utama yaitu terkait penanganan pelanggaran. Nah, terkait definisi sendiri, sebagaimana asal kata yaitu pelanggaran, artinya hal-hal yang terjadi atau yang dilakukan pada saat tahapan berlangsung di luar atau tidak sesuai dengan aturan itu adalah pelanggaran. Nah, kita di Bawaslu, terutama di Bawaslu Kabupaten Agam, tentunya tugas utama kita adalah melaksanakan aturan-aturan yang ada, baik itu undang-undang maupun perbawaslu itu sendiri. Nah, kita sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran, tentunya ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta maupun oleh pemilih atau masyarakat itu sendiri, maka tugas kita adalah melaksanakan mekanisme penanganan pelanggaran, baik itu dari laporan, temuan, atau hasil pengawasan, maupun itu dari informasi awal yang sampai ke kita. Nah, selanjutnya tugas kita adalah melaksanakan proses penanganan pelanggaran sampai lahirnya putusan. Nah, setelah itu baru nanti kita serahkan kepada pihak penyidik, yaitu pihak kepolisian, untuk melanjutkan proses penanganan pelanggaran. Nah, oleh karena itu dapat saya sampaikan di sini tugas-tugas pelaksanaan penanganan pelanggaran yang kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Agam khususnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Misal itu Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang kedua yaitu tentang Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran.
Dan juga terkait teknisnya, kita juga ada KPT 169. Artinya seluruh proses yang kita laksanakan di Bawaslu ini, itu semua berdasarkan aturan yang ada. Dan kita tidak boleh keluar dari aturan yang ada. Oleh karena itu dapat kita sampaikan kepada masyarakat, seluruh proses yang kita laksanakan, proses penanganan pelanggaran yang kita laksanakan di tahapan pemilu ataupun di tahapan pilkada, itu sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu. Oke Pak ya. Berarti bisa disebut divisi penanganan pelanggaran itu kan merupakan jantungnya dari Bawaslu. Mungkin bisa Bapak jelaskan mengapa divisi ini dianggap jantung dan pilar yang paling krusial untuk menjamin keadilan serta integritas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kita di Bawaslu ini sering kita sebut bahwasanya divisi yang kita ampu ini, yaitu penanganan pelanggaran, itu sering dikatakan mahkotanya Bawaslu. Karena apa? Karena di sinilah letak integritas kita. Di dalam melakukan mekanisme penanganan pelanggaran, itu yang pertama dapat saya katakan itu harus sesuai aturan. Yang kedua, kita harus tepat waktu. Ya. Yang ketiga, kita di sini juga harus tidak ada kesalahan dalam melaksanakan mekanisme penanganan pelanggaran. Karena apa? Ketika kita ada melakukan kesalahan, tentu akan lahir kebijakan yang salah. Nah, oleh karena itu, sangat diuji integritas kita di sini. Dan juga sangat diuji kompetensi kita di sini. Oleh karena itu, kita di Bawaslu Kabupaten Agam ini, melalui kesempatan ini juga dapat saya sampaikan bahwasanya untuk mekanisme penanganan pelanggaran ini, kita senantiasa melakukan peningkatan kapasitas untuk staf teknis. Bahkan itu kita laksanakan diskusi-diskusi mingguan. Kita adakan RDK. Bahkan di tahapan kita itu juga ada melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga melibatkan pihak-pihak yang menjadi mitra kita. Karena dalam melakukan proses pelanggaran, misalkan itu di pelanggaran tidak pidana pemilu, itu Bawaslu tidak sendiri. Kita ada namanya Gakumdu. Gakumdu itu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Bawaslu. Jadi kita satu tim. Nah, oleh karena itu, kita lakukan peningkatan kapasitas, satukan pemahaman, kita adakan diskusi, sehingga apa? Kerja-kerja yang kita hasilkan dalam mekanisme penanganan pelanggaran ini, itu dapat kita laksanakan secara paripurna. Oke Pak ya, berarti di sini kan tadi Bapak udah jelaskan tugas dari divisi itu gitu kan. Terus berdasarkan pengalaman kita di lapangan, ya Pak ya, jenis pelanggaran apa saja yang paling sering ditangani oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Agam? Baik, berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada, yang paling sering itu laporan yang sampai ke Bawaslu Kabupaten Agam ini adalah terkait money politik. Nah, akan tetapi setelah kita lakukan mekanisme penanganan pelanggaran, ini tidak dapat kita tindak lanjuti. Atas dasar apa? Kita tidak dapat menemukan fakta-fakta yang konkret berdasarkan hasil proses klarifikasi, atau kalau di umum biasa disebut dengan proses investigasi. Nah, karena kita tidak bisa sembarangan menuduh orang melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, kita harus membuktikan itu sesuai dengan fakta-fakta yang kita ungkap ketika melakukan klarifikasi. Nah, oleh karena itu dapat kita katakan pada pemilu itu kasus-kasus tindak pidana yang atau pelanggaran yang sering dilakukan di masyarakat, yaitu terkait money politik. Dan juga terkait netralitas ASN. Nah, ini juga ada beberapa kasus yang kita lakukan proses penanganan pelanggarannya. Oke Pak, berarti tadi kita kan udah berbicara tugas, pokok, fungsinya gitu kan. Selanjutnya kita berbicara wewenang Pak. Sejauh mana wewenang Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan tindakan penanganan pelanggaran? Nah, ini terkait wewenang. Jadi
tadi saya ulas sedikit terkait mekanisme penanganan pelanggaran yang kita lakukan. Kenapa sampai tidak ditindaklanjuti? Kenapa ada kewenangan terbatas di kita? Pertama itu waktu proses penanganan pelanggaran. Ini kita di Bawaslu sangat dibatasi oleh waktu. Yang kedua, tidak ada upaya paksa kepada saksi untuk hadir ketika kita undang untuk klarifikasi. Nah, kita ulas yang pertama masalah waktu. Nah, ketika pemilu itu ada waktu penanganan pelanggaran itu 7+7 itu hari kerja. Sedangkan di pilkada itu 3+2 itu hari kalender. Artinya apa? Dengan keterbatasan waktu ini, maka sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus melaksanakan proses penanganan pelanggaran ini sesuai dengan aturan. Nah, jadi kewenangan kita itu terbatas. Berarti waktu yang mengikat kita. Waktu yang mengikat kita. Okay. Yang kedua, upaya paksa untuk menghadirkan saksi. Nah, di sini kan ada saksi fakta. Saksi fakta di sini adalah yang kita maksud orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung kejadian. Nah, ini yang tidak kita temukan ketika melakukan proses klarifikasi. Nah, ketika kita lakukan proses klarifikasi, itu tidak ada keterangan-keterangan yang memang sesuai dengan kronologi atau uraian kejadian yang disampaikan ketika memberikan laporan ke Bawaslu. Sehingga apa? Antara uraian kejadian dengan keterangan saksi ketika kita lakukan proses klarifikasi itu tidak berkesesuaian. Nah, sehingga kasus ini tidak dapat kita lanjutkan. Berarti emang Bawaslu mempunyai wewenang yang terbatas. Oke, Pak. Nah, mungkin di sini yang lebih pentingnya apa ya? Seberapa penting peran masyarakat dalam membantu kerja divisi penanganan pelanggaran? Apakah masyarakat itu bisa ikut melaporkan pelanggaran? Ya, sesuai dengan pengalaman saya ketika melakukan proses atau mekanisme penanganan pelanggaran, peran serta masyarakat sangat diharapkan di sini. Karena apa? Dengan keterbatasan SDM kita secara jumlah secara jumlah. Nah, masyarakat kita harapkan berperan aktif di sini. Baik itu melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan, maupun berperan aktif ketika dilakukan proses penanganan pelanggaran. Misalkan ketika kita undang, kalau memang dia mengetahui atau diminta untuk jadi saksi, untuk berperan aktif hadir ketika diundang dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, jangan nanti ketika diundang padahal dia mengetahui tapi disampaikan juga berbeda. Nah, ini diharapkan kejujuran dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini Bawaslu tanpa peran masyarakat itu kurang maksimal. Nah, jadi oleh karena itu Bawaslu dan masyarakat ketika sama-sama bekerja untuk menciptakan keadilan, insya Allah itu akan tercipta. Atau terwujud. Dalam prakteknya ya Pak ya, selanjutnya kan, apa tantangan yang paling berat dihadapi divisi penanganan pelanggaran? Kalau tadi kita udah berbicara tugas, tantangannya sekarang lagi Pak. Ya, tantangan itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kita senantiasa mensosialisasikan aturan-aturan, hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan ini, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dilarang. Ya, saya yakin masyarakat secara umum saya dapat katakan itu mengetahui hal-hal yang dibolehkan dalam pemilu dan hal-hal yang dilarang dalam pemilu. Nah, ini kembali kepada diri masyarakat sendiri, ibda bin nafsi, kembali kepada diri kita. Kalau kita ingin mewujudkan pemilu kita ini berintegritas, pemilu kita ini berkeadilan, itu memang dari diri kita. Kami di sini Bawaslu, khususnya ke Bawaslu Kabupaten Agam, tentu
dengan niat dan itikat yang baik serta bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, kami niatnya adalah tentunya menciptakan pemilu yang berintegritas di Kabupaten Agam, menciptakan pemilu yang berkeadilan di Kabupaten Agam, sehingga harapan kita semua tentunya lahirnya pemimpin-pemimpin yang nantinya juga berintegritas. Oke Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, Pamungkas. Apa pesan dan himbauan dari Bapak, dari selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran kepada masyarakat, agar kita sama-sama memastikan pemilu itu berjalan dengan jujur, adil, bebas, dan dari praktek politik uang? Ya, tentu harapan ini sering kami sampaikan kepada masyarakat ketika kita mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat ya. Tentunya yang pertama itu mari kita sama-sama punya niat yang baik untuk menciptakan pemilu ataupun pemilihan yang berintegritas, berkeadilan, ya, sehingga harapan kita semua sebagai masyarakat Bawaslu Kabupaten Agam ini lahir pemimpin-pemimpin yang memang berkarakter, ya, berintegritas. Karena lahirnya atau terpilihnya beliau itu dengan cara yang baik. Karena apa? Kalau diawali dengan cara yang baik, tentu hasilnya akan baik pula. Nah, oleh karena itu, harapan kita kepada masyarakat sekalian, kami Bawaslu Kabupaten Agam mengharapkan secara bersama-sama melakukan tugas-tugas pengawasan ini, karena kami sadar jumlah kami tidak seberapa, ya. Tanpa kehadiran masyarakat sebagai pengawas itu kita bukan pesimis, tapi kita insya Allah kita bekerja secara maksimal. Tapi dalam hal ini kami sangat berharap kepada masyarakat, mari sama-sama kita untuk menjadi pengawas. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak ya. Sahabat Bawaslu, kita telah sampai di penghujung dialog lensa demokrasi hari ini. Penjelasan detail mengenai tugas pokok, fungsi, dan wewenang Divisi Penanganan Pelanggaran tadi menyadarkan kita bahwa keadilan pemilu tidak datang begitu saja. Ia harus dikawal, diproses, dan ditegakkan. Kini kita tahu bahwa setiap laporan yang masuk bukan sekedar tumpukan berkas, melainkan amanah yang diproses dengan teliti. Melalui fungsi kajian wewenang penindakan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Agam. Tujuannya satu, memastikan pesta demokrasi berjalan jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Terima kasih Pak Ferry atas pencerahan Bapak hari ini. Penjelasan Bapak adalah bekal berharga bagi masyarakat untuk tidak ragu lagi untuk berkolaborasi dengan Bawaslu. Saya Vera Riyadi dan tim Lensa Demokrasi Bawaslu Agam mohon pamit. Sampai bertemu di pembahasan menarik lainnya. Terus menjadi mata pengawasan bagi demokrasi kita. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.